sesungguhnya zakat yaitu membersihkan jiwa orang yang menunaikannya dari kotoran dosa dan menghiasi akhlaknya dengan sifat dermawan dan pemurah. Juga membuang kekikiran dan kebakhilan, karena tabiat jiwa sangat menyukai harta benda. Zakat dapat membiasakan orang menjadi pemurah, melatih menunaikan amanat dan menyampaikan hak-hak kepada pemiliknya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran sebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mengalah untuk mereka. Sahabat budaya yang dirahmati oleh Allah, yang kelima yaitu zakat dapat membersihkan harta yang kita miliki, dikarenakan harta yang dimiliki oleh seseorang muslim masih ada hak untuk orang lain, sebagaimana saya terangkan di atas tadi, maka harta tersebut bisa dibilang masih kotor. Oleh sebab itu, jika hak-hak itu sudah ditunaikan, maka harta tersebut sudah dibersihkan. Yang keenam yaitu ketika kita mengeluarkan zakat, itu dapat membersihkan hati orang-orang yang miskin dari hasad dan iri hati terhadap orang-orang kaya. Bila orang fakir ataupun orang miskin melihat orang di sekitarnya hidup senang dengan harta yang melimpah, sedangkan dia sendiri harus memikul derita kemiskinan, bisa jadi kondisi ini menjadi sebab timbulnya rasa hasad, dengki, akhirnya timbul permusuhan dan kebencian dalam hati orang-orang miskin dengan orang yang kaya. Semua rasa yang muncul itu bisa melemahkan hubungan antar sesama muslim, bahkan bisa memutus tali silaturahim. Oleh karena itu, hasad, dengki, dan kebencian adalah penyakit berbahaya yang mengancam masyarakat dan mengguncang fondasinya. Islam berupaya untuk mengatasi rasa hasad, dengki, dan kebencian tadi dengan melakukan yaitu suatu amalan berupa zakat. Zakat bisa dibilang sebagai salah satu metode yang cukup mudah dilakukan untuk menyebarkan rasa cinta, kasih sayang, dan belas kasih kepada sesama. Sebagaimana Allah menyampaikan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kita apabila berkeyakinan menolong seseorang atau menolong hamba, maka Allah akan menolong diri kita. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi yaitu Innallaha fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah akan tetap menolong hambanya selama hambanya itu tetap menolong saudaranya. Oleh karena itu, apabila kita berkeyakinan bahwasanya Allah pasti menolong diri kita, yaitu dengan cara kita juga menolong hamba atau menolong sesama kita, khususnya umat Islam. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, inilah rasa ataupun cara untuk menumbuhkan kesadaran mengeluarkan zakat ini, maka harus kita tumbuhkan dalam diri kita agar supaya kita dengan kesadaran diri kita mampu untuk mengeluarkan sebagian harta kita
tidak lain tujuannya yaitu untuk membantu sesama orang-orang muslim di antara kita, baik itu yang fakir maupun yang miskin. Begitu Mbak, terima kasih atas keterangan. Ya, baik, terima kasih untuk mukadimah pagi hari ini Ustadz Fahrul Riza Amari tentang menumbuhkan kesadaran berzakat. Nah, ini sudah ada yang bergabung Ustadz di WhatsApp ya. Nanti kita akan menjawab pertanyaan dari beberapa Bapak Ibu yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 4 RRI Surabaya 089602 1 3 kali